Posisi Renal sebagai asisten direktur membuatnya sering bertemu denganku. Aku dan dia sering terlibat diskusi bersama. Beberapa kali bahkan aku pergi dengannya ke Jakarta untuk bertemu klien potensial. Agak sama dengan Niki, Renal ini pandai memadukan konsep, program, hingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Cara pandangnya yang visioner membuat banyak perusahaan kakap mempercayakan image dan produk perusahaan melalui konsep iklan yang ditawarkan Renal. Seperti siang ini, setelah selesai bertemu dengan salah satu klien, aku mengajak Renal makan di sebuah rumah makan yang menu favoritnya adalah ayam bakar. Rumah makan ini milik orang Solo. Ini adalah salah satu cabangnya. Pertama kali ke sini, dulu ramai-ramai. Waktu aku baru menikah dengan Mas Niki dan kembali ke Jakarta. Saat itu, Mami, Kak Astrid, dan kedua anaknya ikut mengantar. Mami yang ngajak makan di sini. Katanya, Mami kenal sama ownernya. Sayang, saat itu kita nggak ketemu sama ownernya. Dari sini, akhirnya aku jadi tahu makanan kesukaan Niki adalah ayam bakar. Berjalan memasuki restoran, bau harum bumbu ayam bakar sudah tercium. Cacing di perutku berteriak ingin segera mencicipi. Renal melihat-lihat suasana restoran dengan penataan klasik ini. Aku duduk di meja kotak dengan 4 kursi yang mengelilinginya. Pengunjung makan siang hari ini ramai. Aku dan Renal harus menunggu pesanan. Perasaan aku pernah kesini deh, gumam Renal, dengan pandangan yang terus mengitari suasana rumah makan ini. Oh ya, kapan? Aku bertanya. Renal menggeleng. Aku lupa jawabnya. Mataku menatapnya. Renal ini kalau ditanya masalah pribadi, jawabnya lebih sering nggak ingat atau lupa. Agak aneh gitu. Kamu ini kok sering lupa sama tidak ingat sih, Ren? Kayak orang tua aja. Aku tertawa. Renal juga. Iya, Von. Aku juga heran. Kenapa bisa begitu? Kalau kata ayahku, karena aku pernah hanyut terbawa banjir, makanya hilang ingatan. Hehe. Renal tertawa. Mungkin pikirannya sama denganku. Gak nyambung, bapaknya. Kok bisa hanyut? Emang rumahmu di mana? Aku mengajaknya mengobrol. Rumahku di pedesaan, Von. Ayahku punya villa di bantaran sungai. Kami tinggal di situ. Asik dong, setiap hari main di sungai. Iya, di belakang villa yang kami tinggali mengalir sebuah sungai besar yang arusnya deras. Banyak batu berukuran besar di sana. Pemandangannya bagus. Juga suara deras air sungai yang mengalir membuat hati damai. Renal mengangguk. Matanya menatapku lekat. Aku bayangin dulu. Aku pura-pura memejamkan mata. Kalau kamu mau, mainlah ke rumahku. Sebulan sekali aku pulang ke sana. Ayahku punya bisnis agro. Kamu bisa berjalan-jalan di kebun stroberi, memetik paprika, panen sayuran dan buah-buahan. Mataku berbinar mendengar cerita Renal. Pasti udaranya sejuk di sana. Menarik juga untuk dikunjungi. Aku bisa mengajak Axel. Aduh, menarik sekali. Perlu diagendakan kayaknya. Senyumku mengembang. Pesanan makanan kami datang. Pelayan menata di meja. 1 ekor ayam bakar yang kami pesan terhidang di meja. Tak banyak bicara. Karena sudah lapar, aku dan Renal menyantapnya. Ku perhatikan Renal sangat menikmati makan dengan ayam bakar. Sampai dia lupa ada aku yang memperhatikan.
Kamu suka ayam bakar? Tanyaku. Renal mengangguk. Kenapa sama lagi? Aku membatin. Juna sudah berangkat lagi ke Surabaya. Dia bilang sih ini yang terakhir. Proyeknya sudah selesai. Syukurlah. Pagi ini terpaksa aku harus bekerja dengan membawa Excel dan Mbak Retno. Dari semalam Excel demam. Tidurnya nggak nyenyak. Sebentar-sebentar kaget, terbangun dan nangis semalaman. Mau ke dokter sudah terlalu malam. Untungnya Mbak Retno ini cekatan. Babysitter pilihan mamaku ini punya pengalaman bagus dalam mengasuh dan merawat anak. Pun pada saat anak yang dia rawat sakit. Besok kita bawa ke rumah sakit. Mbak, kataku. Ku pegang dahi Excel. Panas. Hampir semalaman aku dan Mbak Retno nggak tidur. Ku ajak Excel dan Mbak Retno masuk ke ruanganku. Excel masih menangis sampai tak keluar air matanya. Hanya meringik saja. Kasihan. Tunggu di sini sebentar ya, Mbak. Aku bermaksud mencari Renal. Akan kusuruh dia memimpin meeting dulu. Sementara aku akan mengantar Excel ke dokter. Tok tok. Pintu ofisku terbuka. Renal yang datang. Dia melihat padaku yang menggendong Excel dan Mbak Retno. Ada apa? Tanyanya heran. Anakku sakit. Aku mau ke dokter. Jadi tolong kau handle meeting pagi ini. Ujarku cepat. Netra Renal memandang ke Excel yang sedang menangis merengek di gendongan. Lelaki itu berjalan mendekati. Sini. Siapa tahu kalau aku yang pegang, entar diam. Renal mengambil Excel dari gendonganku. Kepalaku mengangguk dan memberikan Excel padanya. Tubuh mungil Excel berpindah ke bahu Renal. Bayi kecil itu menoleh sekilas dan memperhatikan wajah Excel. Setelah itu kembali rewel. Renal mengajaknya berjalan berkeliling di seputar ruanganku ini. Tangan Excel memeluk leher Renal. Dia mulai tenang. Aku menarik nafas lega. Bisa begitu ya? Sudah 2 kali aku melihat Excel rewel dan menjadi tenang ketika digendong Renal. Renal memberikan Excel yang sudah tertidur padaku. Kamu pakai pelet apa? Kok anakku bisa tenang kalau sama kamu? Aku ngomong pelan sama Renal. Takut bangunin Excel. Dia cuma kangen bapaknya. Renal mengelus rambut Excel. Sampai saat ini Renal tahunya Excel ini adalah anakku dengan Juna. Dia nggak tahu aku pernah menikah sebelumnya. Ren, tolong handle meeting ya. Aku mengingatkan. Oh ya, lupa. Lelaki ganteng itu pun keluar dari ruanganku. Bersambung.